Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Apa kabar teman-teman semua? Apakah kalian masih dalam kondisi yang sehat? Gimana hari-hari kalian sekarang? Masih aman? Masih lancar? Oke guys, malam ini kita kembali ke pembahasan era lampau. Pembahasan yang dulu tuh sering kita bahas. Dan ini merupakan jenis konten pertama kali ketika aku buat channel ini, yaitu cerita horor pendek creepypasta. Aku rasa teman-teman udah banyak tahu lah ya tentang creepypasta. Gimana jenis cerita creepypasta ini? Tapi kalau ada yang belum tahu, creepypasta itu cerita horor pendek yang bersebaran di internet, di mana ceritanya ini nggak punya plot yang panjang, nggak punya alur cerita yang panjang, dia singkat aja. Kayak menceritakan sebuah kejadian, sebuah momen. Tapi yang bikin creepypasta ini sangat spesial adalah ending dari ceritanya. Plot twist-nya yang sangat mencengangkan. Dan kita udah bahas dan membaca beberapa cerita-cerita horor creepypasta di konten Mirror. Dan sekarang, malam ini, kita akan kembali membaca beberapa cerita-cerita creepypasta yang sangat mencengangkan. Dia cerita horor tapi bukan hantu-hantuan gitu loh. Bukan penampakan-penampakan, bukan pocong, kuntilanak, enggak. Ini kisah horor yang levelnya itu udah di atas gitu. Kebayang nggak? Cerita horor yang bukan hantu tapi bikin merinding. So, langsung aja tanpa panjang-panjang, before video selesai, The Mirror Mode. Silakan. Kita mulai cerita pertama dengan judul Jadi cerita ini dari sudut pandangnya aku. Aku terbangun tengah malam dan merasakan sesuatu perasaan yang gak enak. Aku menghidupkan lampu meja kamarku dan melihat genangan darah yang sangat banyak di selimutku. Aku menjerit dan berlari keluar kamarku. Aku buru-buru turun ke lantai bawah untuk melihat anjingku yang bernama Bruni. Dan saat itu Bruni udah terbaring di lantai bersimbah darah. Aku hendak keluar dari rumah melewati pintu depan sampai aku mendengar suara dari ruang makan. Aku berpikir, nggak mungkin, pembunuhnya masih ada dalam rumah. Aku segera berlari ke lantai atas lagi untuk menemui orang tuaku, berharap kalau mereka masih hidup. Ketika aku membuka kamar orang tuaku, aku melihat kolam darah di dalam kamar mereka. Ayah tewas tergeletak dengan banyak luka tusukan di dadanya. Sementara di sebelah ayah ada ibu yang juga terbaring tak bernyawa bersimbah darah. Aku mendengar suara sang pembunuh naik ke lantai atas. Pelan namun pasti. Aku bisa mendengar suara decitan tangga yang dinaiki oleh si pembunuh itu. Aku bersembunyi dengan meringkuk di pojok ruangan. Nggak ada lagi jalan keluar. Aku hanya bisa berdoa demi keselamatan nyawaku. Pembunuh itu kemudian membuka pintu. Dan aku pun bernafas lega karena ternyata itu bukan pembunuh. Ternyata itu adalah seorang pria berseragam polisi. Aku selamat. Aku hendak berlari ke arahnya untuk meminta tolong. Tapi pria ini justru bergerak mundur dan menahanku. Aku bingung. Kenapa? Apakah pembunuh itu ada di belakangku? Kemudian, pria ini berkata dengan tenang sambil mengacungkan pistolnya kepadaku dan berkata, "Nak, tenanglah, berikan pisau itu padaku." Jadi, yang pelaku sebenarnya adalah yang kayak gini loh yang aku maksud. Plot twist di ending cerita yang nggak pernah kita bayangkan. Ini yang bikin aku suka dengan cerita pendek creepypasta. Menurut kalian gimana? Apakah mencengangkan atau biasa aja? Komen di bawah. Cerita kedua berjudul Gelang. Ini ceritanya juga dari sudut pandang aku ya. Sudah cukup lama aku berputar-putar di lorong ini. Rumah sakit ini sangat membingungkan. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan lift. Dan aku udah gak sabar untuk keluar. Lampu menyala dan pintu lift pun terbuka. Saat itu, aku melihat seorang pria berambut uban mengenakan setelan dokter masuk ke dalam lift. Aku pun ikut masuk ke dalam lift dan memencet tombol lantai 3. Lift turun ke lantai 3 dan pintunya terbuka. Saat itu, seorang wanita dengan rupa yang sangat kacau masuk ke dalam lift. Sebelum itu tertutup, pria bersetelan dokter tadi menarik tanganku untuk keluar dari dalam lift. Aku kaget dan marah. "Hei, ada apa ini?" Dan dokter mengatakan, "Kamu harusnya terima kasih sama aku. Kamu lihat wanita yang tadi masuk? Di tangannya ada gelang khusus jenazah. Karena kami tadi siang baru aja otopsi jasadnya." Jawab dokter ini dengan nafas yang terengah-engah. Saat itu, aku hanya tersenyum dan berkata, "Maksudmu gelangnya ini?" Kena lagi kan plot twistnya. Ternyata gelang itu digunakan oleh si wanita yang juga jenazah. Aku nggak tahu apa yang dirasakan si dokter ketika tahu fakta itu. Menurut kalian gimana? Apakah serem atau biasa aja? Komen di bawah. Cerita ketiga adalah anjing. Aku punya anjing kintamani berwarna coklat bernama Sasha. Dia sangat lucu dan menggemaskan.
Suatu pagi, dia keluar rumah untuk mengambil koran seperti biasanya. Tapi setelah kutunggu-tunggu, Sasha nggak juga kembali. Dia hilang. Kami sekeluarga bersedih atas kehilangan Sasha. Dan dari kami semua, yang paling terpukul adalah istriku. Dia sampai menyewa jasa paranormal untuk menemukan kembali anjing kesayangannya. 1 bulan kemudian, paranormal itu membawa Sasha kembali pulang. Wow, aku sampai nggak percaya. Dan setelah aku amati, itu memang Sasha. Tapi ada yang aneh. Sejak kembali, Sasha nggak pernah lagi mau tidur di lantai. Dia lebih suka tidur dengan istriku di atas kasur di dalam kamar. Dia bahkan hanya mau mandi di kamar mandi. Nah, suatu hari, aku memanggilnya untuk kembali mengambil koran seperti biasa. Tapi dia cuma diam dan terus menonton TV. Aku cukup kesal dan melemparkan kertas ke kepala Sasha. Dan saat itu, dia menoleh ke belakang, melihatku, dan berkata, "Apakah aku terlihat seperti anjingmu?" Dia ngomong, lo kira gue anjing lo? Jadi kalau lo bukan anjing, lo siapa? Manusia? Gimana nih? Maksudnya gimana nih? Nggak ngerti deh. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Cerita keempat, judulnya Live. Sekali lagi sudut pandangnya dari aku. Salah satu yang nggak aku suka adalah kabar tentang apartemenku yang merupakan bekas kuburan. Siapa sih yang masih percaya hal begituan? Banyak orang yang memperingatkanku untuk jangan pulang ke apartemen lewat dari jam 11 malam. Tapi hari itu, aku terpaksa lembur. Dan aku kembali ke apartemenku pada jam 12 malam. Aku udah berdiri di depan lift, sementara kamarku ada di lantai 19. Ketika aku masuk lift, aku cukup lega. Karena hanya ada aku sendiri. Itu berarti aku nggak perlu berbasa-basi, menunggu pengunjung lain sampai ke lantainya sebelum lantaiku. Setelah aku menekan tombol lantai 19, liftnya naik. Kemudian berhenti di lantai 11, lantai 12, lantai 13, dan lantai 14. Tapi anehnya, setiap pintu lift terbuka, nggak ada orang yang masuk. Pintu hanya terbuka, dan suasana kosong. Terus tutup lagi. Aku berpikir lift ini pasti udah rusak. Ketika sampai di lantai 15, keringat dingin mulai mengucur dari tubuhku. Pintu terbuka lagi, dan kali ini disertai dengan alarm yang mengatakan bahwa lift kelebihan muatan. Sumpah aku merinding. Kalian paham kan maksud ceritanya? Dia sendirian dalam lift. Liftnya berhenti di setiap lantai, 11, 12, 13, 14. 4 lantai liftnya berhenti dan gak ada orang yang masuk. Tapi di lantai 15, alarm lift yang mengatakan kelebihan muatan hidup. Yang artinya dalam lift itu ada banyak orang. Sumpah aku merinding. Ini cerita favorit aku hari ini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Cerita selanjutnya judulnya Ibu. Ibuku yang sekarang bukanlah ibu kandungku. Walaupun begitu, dia tetap sayang padaku dan adikku. Buktinya, setiap kami melakukan kesalahan, ibu hanya tersenyum dan menasihati kami. Seperti waktu itu, kami nggak sengaja mematahkan pohon Natal kecil miliknya. Tapi bukan dia marah, dia malah tersenyum dan membersihkan kekacauan yang telah kami buat. Aku benar membantunya. Aku ikuti dia dari belakang, ternyata dia pergi ke gudang belakang. Ia kemudian membuang sampah-sampah itu, mengambil sebuah spidol, dan menulis sesuatu di dinding. Selasa 22 Desember, 1 poin untuk John dan Joshua. Tersisa 18 poin. Sejak saat itu, aku selalu memarahi adikku jika dia berbuat ulah. Aku nggak paham ceritanya gimana. Mungkin kalian paham. Tapi kalau misalnya kita analisa dari cerita ini, dari petunjuk-petunjuk yang dikasih tahu, aku rasa sisa 18 poin. Berarti kalau John dan Joshua mengulang kembali kesalahan sampai 18 kali, mungkin hal yang buruk akan terjadi pada mereka. Makanya si aku ini selalu memarahi adiknya ketika dia buat salah, supaya poin itu nggak berkurang. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Next, berjudul A Short Nap. Aku sangat lelah. Memiliki 2 balita ternyata sangat menguras tenaga. Sampai suatu hari, akhirnya aku bisa tidur nyenyak, tenggelam dalam sofaku yang sangat lembut. Dengan penuh rasa syukur, aku mematikan televisi dan menikmati suasana tenang pada hari itu. Aku tertidur karena kelelahan sampai aku dibangunkan oleh istriku. Istriku bertanya, apakah anak-anak udah tidur semua? Saat itu aku langsung terlompat dari sofa, meninggalkan istriku dengan panik, sementara istriku hanya melihat kebingungan. Aku berlari ke arah lorong dengan jantungku yang berdegup sangat kencang. Aku meraih gagang pintu yang terletak di sebelah kanan, dan aku berdoa semoga anggapanku salah. Aku pun membuka pintu kamar mandi. Tinggal di bak mandi. Aku sih nangkap cerita gitu ya. Dia meninggalkan anaknya dalam kondisi lagi mandi-mandi, mungkin di kamar mandi, dalam bak mandi atau dalam bathtub, tidur, hilang. Menurut kalian gimana? Apakah aku yang terlalu psycho atau komen di bawah?
Next adalah salah satu cerita creepypasta favorit aku yang kayaknya dulu udah pernah aku sampaikan di salah satu video creepypasta kita, tapi nggak apa-apa, karena ini favorit, aku bakal ceritakan lagi ke kalian. Putriku membangunkanku pada pukul 11.50 malam, hampir jam 12 nih. Aku dan istriku sebelumnya telah menjemputnya dari pesta ulang tahun temannya yang bernama Sally, dan sudah menidurkannya sebelum istriku kembali ke kamar. Tapi saat aku hendak pergi dari kamar anakku, dia menarik lengan bajuku dan berkata, "Ayah, tebak, berapa umurku bulan depan?" Sambil mengantuk, aku menjawab, "Nggak tahu putriku, berapa?" Dia tersenyum dan mengacungkan 4 jari. Sekarang pukul 7.30 pagi, aku dan istriku telah menanyai anak kami selama 7 jam. Tapi dia tetap menolak untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan keempat jari manusia itu. Ini punya dua makna sih. Makna pertama mungkin anaknya ini nggak punya jari, mungkin cacat atau gimana, dan orang tuanya kaget. Dari mana dia mendapatkan 4 jari itu? Kemungkinan kedua, anaknya punya jari, tapi dia mungkin mengambil jari salah satu temannya yang mungkin aja Sally dan menunjukkan 4 jari itu pada ayahnya. Berarti anaknya psycho. Menurut kalian gimana? Mana yang lebih masuk akal? Kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua? Komen di bawah. Cerita selanjutnya berjudul Vending Machine. Di kotaku ada sebuah vending machine yang sangat aneh. Letaknya berada di dalam gang sepi yang hampir nggak pernah dilewati orang-orang. Nggak ada yang tahu siapa yang memasang, siapa yang memperbaiki, siapa yang nge-refill isi dalam vending machine itu. Tapi harga minuman dalam vending machine itu sangat murah. Kalau biasanya di supermarket satu minuman bisa Rp7.000, di sana cuma Rp5.000. Hanya saja kita nggak bisa memilih minuman apa yang akan keluar. Karena memang tombolnya hanya ada satu, yaitu order, pesan. Ketika kamu masukkan uang Rp5.000, maka mesin ini akan memproses minumanmu secara random. Nah, pada malam hari, ada 4 orang yang ngantri di depan vending machine ini. Orang pertama adalah orang Amerika yang mendapatkan sekaleng soda ketika memasukkan uangnya. Tanpa basa-basi, dia pun meminum minuman itu. Orang kedua adalah orang Tionghoa yang mendapatkan minuman teh oolong. Tanpa ragu, dia langsung meminum minuman itu. Yang ketiga adalah orang berkebangsaan Jepang. Dia mendapatkan kaleng berwarna merah pekat, dan dia hendak menempelkan kaleng itu ke bibirnya. Tapi sebelum sempat meneguk minumannya, dia menyadari sesuatu. Ketika dia membaca tulisan yang ada di minuman itu, tulisannya adalah jus darah. Dia memastikan untuk mencium aroma dalam kaleng itu, dan benar, dia mencium bau anyir darah. Dia langsung melempar minuman kaleng itu. Dia berteriak marah sambil menendang vending machine-nya. Dan gak lama setelah itu, orang keempat yang merupakan orang India, ketika menekan tombol order, dia mendapatkan minuman yang persis sama dengan yang didapatkan oleh orang Jepang. Minuman kaleng berwarna merah pekat. Tapi, tanpa pikir panjang, orang India ini langsung meminum minumannya. Dan dia berkata, "Dasar orang bodoh, ini kan cuma jus tomat," kata si orang India nih. Dan gak lama setelah itu, orang Jepang mati. Menurut kalian apa maksud dari cerita ini? Aku setelah cukup panjang mikir, aku nggak nemukan jawabannya. Tapi ketika aku search di internet, ada beberapa kemungkinan yang terjadi di cerita ini. Kemungkinan pertama yang paling masuk akal adalah ada racun di bibir kalengnya. Dan minuman di dalamnya adalah penawarnya. Tapi kalau memang jawabannya itu, nggak ada penjelasan tentang aroma darah yang dicium oleh si orang Jepang. Kemungkinan kedua adalah hubungan antara kebangsaan dengan minuman yang didapatkan. Kalau orang pertama itu Amerika dapat cola karena memang cola identik dengan barat kan, ya nggak sih? Yang kedua orang Tionghoa, orang Cina dapatkan teh oolong karena memang minuman teh itu kan identik dengan Cina, ya nggak? Dan kenapa orang Jepang yang mendapatkan aroma anyir darah? Nah ini dikait-kaitkan nih, agak sedikit konspirasi, dikaitkan ke sejarah di mana Jepang ini haus darah pada masa lalu, yang mana cerita ini merupakan bentuk propaganda atau sindiran bahwa orang Jepang itu memang haus darah. Aku tahu kemungkinan kedua ini sangat jauh dari fakta, hanya teori liar. Ya menurut aku memang agak ngawur sih. Tapi menurut kalian gimana? Mana yang lebih masuk akal, dan menurut kalian gimana cerita tentang vending machine tadi? Komen di bawah. Oke, sebenarnya masih ada 2 cerita lagi, tapi aku rasa ini udah cukup kepanjangan, udah cukup lah untuk durasi video kita. Jadi vending machine adalah cerita terakhir di video malam ini. Aku mau tahu pendapat kalian semua tentang cerita-cerita yang tadi kita bahas, kita ceritakan, mana yang paling serem untuk kalian, mana yang bikin kalian merinding. Kalau aku favorit sih yang lift tadi ya. Itu langsung bikin aku merinding ketika membayangkan kita jadi si orang ini. Tapi aku butuh pendapat kalian tentang cerita vending machine nih. Menurut kalian gimana sih makna ceritanya? Komen aja semua di bawah. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau kalian suka.
Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Shh. Sialan.